wabarakatuh. Selamat pagi yang cerah. Terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu buat pemirsa dan teman-teman dimanapun berada. Oke, di sini saya akan berbagi tips tentang perbaikan aki yang sangat menarik dan tentunya hasilnya bisa kita lihat dengan menggunakan sun resistor 5 watt 10 ohm. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke, untuk yang pertama di sini ada sebuah sun resistor 5 watt 10 ohm dan di sini saya gunakan untuk sebuah alat dari perbaikan aki untuk video selanjutnya. Dan di sini juga saya siapkan sebuah dop lampu, oke, 12 volt 25 watt per 5 watt, dimana untuk 25 watt ini mengalirkan arus sekitar 2 ampere dan 5 watt ini mengeluarkan arus sekitar setengah ampere. Dan ini adalah top stop dari motor yang saya gunakan untuk nanti saat dilakukan di video selanjutnya. Oke, ini dop lampu motor, dimana untuk filamen yang kecil ini adalah punyanya lampu kota yang agak redup, dan yang agak besar ini, kawat yang agak besar ini adalah punyanya lampu rem yang dimana nanti nyalanya lebih terang. Oke, untuk yang kecil ini mengeluarkan arus setengah ampere dan yang kawat besar ini mengeluarkan arus 2 ampere. Oke teman, dan di sini sudah saya siapkan sebuah aki. Dan untuk kondisi aki ini, oke, ini setelah saya servis atau saya perbaiki, saya biarkan sekitar 2 hari atau sekitar 48 jam. Dan di sini saya akan melihat kondisinya, apakah aki ini masih baik-baik saja atau mengalami masalah. Oke, dan untuk aki ini kapasitasnya adalah 12 volt. Oke, 12 volt 5,3 Ah. Dan untuk nilai ampere atau CCA yang tersimpan pada aki ini adalah 90 CCA. 90 CCA. Untuk normalnya pada saat baru dibeli ini 90 CCA untuk kapasitas dari 12 volt 5 Ah ini. Oke, dan untuk penyetruman normal ini biasanya sekitar, oke, di sini terhapus karena di sini sudah lama digunakan. Dan di sini untuk normalnya ini sekitaran, oke, mungkin setengah ampere atau 500 miliampere per 10 jam. Dan saat pengecasan cepat, oke, di sini dibutuhkan arus sekitar 2,5 ampere, cuma memakan waktu sekitar 1 jam atau 60 menit, atau bisa juga menggunakan 5 ampere 30 menit. Oke teman, dan di sini sudah saya lakukan perbaikan dari aki ini, dimana saat saya lakukan pertama untuk kondisi aki ini, oke, aki ini dalam kondisi voltasenya di bawah 10 volt atau akinya ini ngedrop sekali, punyanya Vario 150. Ini bawaan dari motor, mungkin sekitar 3 tahun lebih, mungkin hampir lebih, mungkin 5 tahun, karena ini varionya vario lama 150 yang LED, mungkin sekitar hampir 5 tahun. Dan di sini saya lihat dari kondisi fisiknya, kondisi fisiknya di sini, kondisi fisik dari aki ini saat saya gesek seperti ini atau saya raba seperti ini ada timbul tonjolan sedikit. Di sini masih lurus atau rata, dan di sebelah kanan nomor 2, sel nomor 2 di sini ini agak timbul melengkung. Oke, saat saya raba seperti ini, oke, saat saya pegang seperti ini timbul agak bergelembung sedikit. Dan di bagian kanan ini juga masih lurus. Yang sini juga masih rata. Ini agak
bergelembung sedikit. Kalau dilihat dari sampai sini, ini agak bergelembung sedikit, agak melengkung sedikit. Seperti ini. Dan di sebelah sini ini masih lurus, masih lurus. Tidak ada kelainan di bagian belakang. Dan untuk selanjutnya, di sini setelah saya perbaiki dan saya memasukkan air aki di bagian belakang sini, tidak di bagian atas. Di bagian sini, di sini ada bekas atau ada garis-garis pada setiap plastiknya sini. Ini saya ambil yang tengah, saya agak ke bawah sini, dan saya masukkan air aki. Saya gunakan air aki yang warna biru atau yang biasa seperti ini. Jika terkena lantai seperti ini, tidak ada reaksi, reaksi kimia. Biasanya kalau air aki itu biasanya timbul uap atau langsung timbul warna putih saat ditaruh di lantai, saat ditetaskan di lantai. Seperti ini, tidak berpengaruh sekali. Ini agak putih, seperti ini. Ini kadar strumnya cuma sedikit. Teman, dan selanjutnya di sini saya akan mengecek bagian air akinya karena sebelumnya ini sudah saya tambahkan. Jadi di sini untuk aki 12 volt, ini normalnya. Di sini 12 volt, 12,4 volt. Jadi saat tegangan sudah di bawah 12,4 volt, dilakukan penyetruman dengan cas aki MF atau maintenance free seperti ini, bebas perawatan. Saya cek dari air akinya. Ini saya tambahkan seperti ini, saya masukkan lubang, saya solder, kemudian saya masukkan air akinya. Saya kira-kira di sini, di atas selnya sedikit, di bagian sini, di antara sini, karena untuk plat sel akinya sekitaran di sini, di bawahnya sedikit. Untuk aki punyanya Vario 150 ini, dan saya akan kurangi air akinya. Saya cek, ini sudah tepat. Saya cek semuanya. Ini sudah. Saya mentokkan seperti ini. Saya mentokkan ke bawah sekali, menyentuh dari sel bagian bawahnya sini. Kemudian saya sedot. Ini untuk penambahan air akinya cukup di atas selnya sedikit. Pokoknya basah, karena ini sebelumnya biasanya untuk aki yang sudah lama dipakai, karena ini aki orisinil, mungkin biasanya itu air akinya sudah kering, tidak ada air aki, dan menyebabkan perantara atau arus yang mengalir pada setiap bagian selnya antara sel 1 sampai 6 ini tidak terhubung dengan baik, atau arusnya ini tidak bisa saling menyimpan, tidak bisa saling terkonek antara lubang 1, 2, 3 sampai 6. Seperti ini. Dan di sini saya akan siapkan solder 60 watt. Sambil menunggu soldernya panas, di sini saya cek dari voltasenya untuk aki ini. Aki ini saya tes voltasenya. Voltasenya untuk aki 12 volt. 12,48.
untuk aki 12 volt. Untuk aki yang 24 volt ini yang kemarin bertanya, oke, ada yang berkomentar. Untuk aki yang 12 volt ini biasanya punyanya kendaraan besar seperti mesin diesel, seperti truk maupun bus. Oke, di sini tinggal mengalihkan 2 kali saja untuk voltasenya. Voltase bagusnya atau voltase dari standar aki untuk yang 24 volt, karena untuk aki 24 volt ini biasanya di seri. Oke, posisinya di seri. Oke, dua aki dihubungkan bagian negatif, oke, dan positif ini ke negatif aki yang satunya, dan satunya lagi output yang ke positif. Dan jika dijumlahkan hasilnya, karena dihubungkan seri, hasilnya menjadi 24 volt. Dan untuk nilai A-nya atau nilai ampernya ini tetapi voltasenya itu bertambah 2 kali lipat. Arusnya yang tersimpan ini tetap untuk aki yang 12 volt, jadi di seri atau dihubungkan secara lurus. Oke, untuk aki ini 12,4 volt. Oke, 12,4 volt. Ini masih kondisi bagus, dan di sini saya siapkan sebuah lampu motor. Oke. Di sini untuk arusnya tadi ini agak redup. Ini sekitaran setengah ampere atau 400 mA, dan kemudian di bagian sini yang ke stop ini agak terang. Oke. Ini nyalanya sekitar 1,9 ampere mungkin seperti itu. Oke. Dan saat dilakukan beban pada arus sekitaran 2 ampere, ini voltase saat dinyalakan lampunya 12 volt. Oke. Ini saya tahan sekitar mungkin 15 detik. Ini 12 volt. Oke, teman, dan di sini saya akan coba tes pada sun resistor ini berapa arus yang mengalir. Oke. Berapa arus yang mengalir. Oke. Saya coba dulu. Oke, saya lihat voltasenya dulu. Oke, voltasenya. Oke. Voltasenya dulu, bos. Ini saya tahan sekitar 15 detik. Oke. 12,1. Oke. Timbul panas, teman. Oke. Di sini sangat panas sekali, arusnya sangat kuat sekali. Oke. Dan berapa nilai arus yang dikeluarkan oleh resistor 25 watt 10 ohm. Oke. Saya lihat dari arus yang mengalir. Saya posisikan ke ampere. Saya lihat arusnya yang mengalir. Oke, berapa ampere. Oke. Oke, untuk arus yang mengalir sekitar 1,1 ampere, 1,6, 1,16 ampere. Oke, seperti ini. Oke, dan di sini sangat panas sekali saat dihubungkan langsung. Oke, ini adalah di dalamnya ada sebuah lilitan kawat. Oke, penghasil panas pada sebuah solder. Oke, seperti ini. Dan di sini saya akan melakukan penyoderan di bagian belakang akinya ini. Oke. Ini soldernya sudah panas. Oke, saya solder bagian dari akinya sini. Oke, teman, saya siapkan solder 60 watt. Oke, 60 watt seperti ini. Saya tutup. Oke. Dan di sini sudah saya siapkan plastik
dari penutup aki yang sudah tidak terpakai seperti ini. Oke. Seperti ini harus benar-benar meleleh antara plastiknya, supaya nanti menutupnya lebih rapat. Oke, seperti ini. Ini teman-teman juga bisa menggunakan lem lilin atau lem yang lem lilin seperti di toko elektronik. Ini juga banyak yang warna putih. Ini juga bisa menggunakan lem lilin. Oke, seperti ini untuk contoh dari lem lilinnya. Oke, seperti ini lem tembak lilin putih seperti ini. Oke, ini sudah tertutup semuanya ke bagian yang sudah saya solder. Di sini saya tutup lubang yang kedua. Oke teman-teman, dan untuk kelebihan dari aki kering ini adalah dimana untuk ukuran yang sama, ukuran yang seperti ini kita umpamakan dengan aki basah. Seperti punyanya motor lama. Dengan ukuran yang sama seperti ini. Untuk aki kering ini kapasitas atau arus yang disimpan dieselnya ini 3 kali lipat lebih besar. Jadi arus penyimpanannya juga lebih besar, dan tentunya hasilnya itu lebih lama untuk digunakan, dan tentunya akinya lebih kuat. Ini aki orsinil bawaan motor, ini sangat kuat sekali, sangat awet sekali. Dan ada beberapa kelemahan dari aki yang seperti ini, aki bawaan motor seperti ini. Jika suatu saat kita perbaiki, kita umpamakan kita cas, kita masukkan air seperti ini, dan jika dicas itu panas, dan voltasenya tidak bisa mencapai 14,5 volt, ini bahwa indikasi dari sel di dalamnya ini sudah mulai rontok atau pecah-pecah pelajalnya, jadi tidak bisa menyalurkan arus dengan baik pada semua pelajalnya. Terjadi kerenggangan yang bisa menyebabkan pelajalnya itu menjadi panas, seperti saat saya memasang baut pada sebuah kutub aki atau bagian baut yang terkonek ke aki. Ini jika kendor ataupun berkarat, terjadi kotoran atau kerenggangan, ini saat dilakukan starter atau saat motor kita nyalakan kemudian di starter, ini kabelnya panas. Seperti itu untuk persamaan dari sebuah kasus di mana suatu aki saat dilakukan perbaikan ini timbul panas, dan kemudian untuk aki yang seperti itu yang panas saat dilakukan pengisian atau pengecasan, ini biasanya saat dibiarkan setelah dicas dibiarkan sekitar mungkin 2 jam, ini voltasenya langsung turun ke 10 volt ke bawah. Untuk aki yang 12 volt ini, nilai dari amannya atau nilai dari kondisi aki yang masih bisa diperbaiki untuk aki yang 12 volt ini, dalam kondisi ngedrop katakanlah di bawah 12 volt, ini yang pernah saya tangani selama ini. Ini sekitaran di atas 11 volt, ini masih bisa dicoba untuk perbaikan. Di atas 11 volt, kalau di bawahnya ini mungkin 50-50, kadang bisa diperbaiki, kadang ya waktunya untuk ganti yang baru. Teman, di sini untuk penyadaran yang sel kelima seperti ini.
Untuk sel kelima ini diharuskan menggunakan solder yang lebih panas supaya meleleh atau hasilnya itu terlihat menempel ke seluruh plastik yang telah disolder seperti ini, dan tentunya menutup dengan sangat rapat sekali. Seperti ini. Oke, untuk sel yang keenam ini biasanya untuk penutupan sel terakhir. Ini baiknya setelah dilakukan perbaikan, saat dilakukan perbaikan kita biarkan sekitar mungkin 3 jam supaya nanti tekanan di dalam aginya ini hilang atau menurun, jadi mudah sekali dilakukan penyolderan. Karena saat langsung dilakukan penutupan seperti ini tanpa menunggu waktu yang lama, nanti untuk penutupannya agak sulit, terutama untuk penutupan bagian lubang yang terakhir seperti ini. Yang keenam ini biasanya timbul angin dan tidak bisa menutup dari lubang yang telah kita solder. Ini biasanya timbul tekanan angin. Ini saya rapikan seperti ini. Saya rapikan lagi, benar-benar meleleh di semua penutupnya sini, di bagian yang telah disolder. Seperti ini, bos. Dan untuk aki yang seperti ini, aki 12 volt 6Ah ini, kebanyakan digunakan untuk motor sekarang karena untuk nilai arus yang lebih besar dan hasilnya itu lebih maksimal, terutama untuk kelistrikan motor yang berarus besar atau menggunakan starter. Ini cukup mumpuni untuk menangani sebuah masalah starter motor yang agak mungkin putarannya itu agak berat. Jadi di sini alternatifnya bisa menggunakan aki yang 12 volt 5Ah seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Ini sudah sangat rapi sekali. Tidak saya pastikan bocor. Di sini tinggal merapikan dengan cutter. Seperti ini. Teman-teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan pengetesan pada aki ini. Pengetesan dengan menggunakan shunt resistor, dan di sini sudah saya siapkan alat tesnya. Saya menggunakan shunt resistor 4 buah, 1, 2, 3, 4, dimana saat dilakukan pengetesan tadi pada awal pengetesan ini sekitar 1,16 ampere. Jadi saat digabung secara paralel 4 buah ini, untuk alat tes ini menghasilkan arus sekitar 4,5 ampere atau 4,5 ampere. Jadi saat dilakukan pengetesan, arus yang dibebankan pada aki ini sekitar 4,5 ampere. Dan di sini sudah saya tambahkan beberapa komponen elektronik. Di sini ada tombol tekan, kemudian LED dan resistor, dan di sini adalah relay 5 kaki 12 volt. Untuk kapasitasnya di sini 7 ampere. Untuk relaynya 7 ampere. Dan untuk rangkaian ini dari positif aki, kemudian ke saklar atau tombolnya, kemudian di sini saklar on off-nya saat ditekan seperti ini tersambung, kemudian mengaktifkan relay di bagian
titik sini, ini adalah tandanya. Oke, ini ada kumparan di dalamnya, kemudian terhubung ke sini. Saat ditekan seperti ini, oke, kumparan di dalamnya ini aktif, menyambung dari bagian pin di bagian sini. Oke, di bagian yang sebelah atas sini. Oke, dan di sini tengahnya adalah masuknya dari arus aki. Oke, di sebelah sini yang berarus besar. Oke, di bagian sini saat tombol ini ditekan, ini timbul medan magnet dan mengaktifkan saklar menarik pelatuk di dalamnya, kemudian terhubung ke negatif. Karena terhubung ke negatif, oke, dan di sini timbul medan magnet, ada kumparan yang bisa menghasilkan induksi voltase yang lebih tinggi. Di sini saya berikan pengaman sebuah diode 0,5 ampere untuk menghilangkan induksi voltase tinggi supaya tidak mengganggu dari komponen lain, terutama lightnya ini bisa putus seperti ini. Oke teman, dan di bagian sini, oke, di bagian yang terhubung ke aki ini ada kabel agak besar, ini ke bagian, oke, di sini ke bagian yang sini, yang sebelah kanan. Ini posisi open close, jadi saat tidak diaktifkan tidak tersambung. Oke, yang di bagian dari sini, oke, dari resistornya ini saya hubungkan ke bagian tengah. Ini untuk posisi bolak-balik tidak bermasalah. Ini sebaiknya di bagian sini yang ke tengah. Oke, ini terlanjur saya solder seperti ini, tapi bolak-balik tidak masalah. Oke, kemudian di sini saat dari aki ini ada saklar dari relay kemudian ke shunt resistor. Oke, melewati 4 shunt resistor dari positif, kemudian memberikan beban 5 watt 10 ohm sebanyak 4 buah ke negatif aki. Oke, seperti ini. Jadi saat tombol ini ditekan, ini saklarnya di dalamnya terhubung, kemudian mengalirkan arus dari positif ke negatif. Oke, dari positif aki ke negatif melalui shunt resistor ini dengan arus 4,5 ampere. Oke teman, dan di sini saya akan mencoba untuk hasilnya bagaimana kondisinya. Oke, saya siapkan volt digital untuk melihat dari kondisi aki ini saat dilakukan pengetesan. Saya pasang dulu. Oke, sudah terhubung, LED-nya sudah nyala, sudah hidup LED-nya, dan voltasenya oke 12,36, oke 12,4. Oke, saya tekan tombol push buttonnya sekitaran 15 detik dan berapa voltasenya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, sekitar 11,5 volt. Ini masih oke, amanlah untuk aki yang 12 volt ini. Dilakukan tes beban 4,5 ampere selama 15 detik. Oke, dan untuk shunt resistornya ini menimbulkan efek panas, oke, lumayan. Oke, 11,5 volt. Oke, ini pengetesan pakai shunt resistor. Oke, saya coba pakai, oke, saya ambil dulu. Oke, ini menimbulkan efek panas. Di sini saya kasih pendingin aluminium. Oke, untuk selanjutnya saya pasang volt digitalnya lagi. Oke, kita bandingkan dengan menggunakan dinamo starter. Oke, sama punya
yang ada di motor. Ini tombol starter, kemudian relay, kemudian dinamo starternya. Oke, bagaimana putaran dari dinamonya ini saat dilakukan pengetesan. Oke, untuk dinamo starter ini bagusnya saat dites ini sekitaran maksimal itu 5 detik. Oke, agar tidak membebani aki ini. Saat kita tekan tombolnya di motor, tentunya sel akinya supaya lebih awet. Oke, 12,38 saya tekan sekitar 5 detik. Oke, 1 2 3 4 5. Oke teman, 11,5 volt. Oke, sama untuk hasilnya dengan menggunakan shunt resistor seperti ini. Oke, dan di sini saya akan coba lagi, oke, dengan alat tes lain. Ini 2 kali pengetesan arus yang besar. Oke, sebentar. Maaf. Oke, dan di sini saya akan lakukan pengetesan dengan menggunakan tes aki BRT. Ini saya open dulu. Ini sedang melakukan pengetesan pada aki yang sudah saya servis. Ini lumayan sudah berfungsi kembali. Ini sudah saya solder kemarin. Oke, dan hasilnya lumayan, tidak ada kebocoran atau timbul. Oke, di sini timbul air yang keluar, tidak ada. Ini kering sama sekali. Ini sangat bagus sekali untuk akinya supaya lebih, tentunya lebih awet. Oke, saya tes aki yang 12 volt 5Ah ini dengan nilai CCA di akinya ini 90 CCA. Saya tes. Oke, saya on kan dulu. Pembacaan voltase di 12,5 volt. Oke, ini pengetesan menggunakan punyanya aki mobil. Oke, ini pengetesan berjalan. Oke, 11,8. Oke, ini pengetesan untuk aki 12 volt 40Ah. Oke, di belakangnya ada tombolnya. Oke, sekitaran 88%, 89% untuk aki ini. Oke, sudah cukup bagus, langsung penuh. Oke teman, dan kita buktikan untuk hasilnya untuk aki ini dari nilai CCA yang ada di akinya, di bodi akinya, apakah sudah termasuk bagus aki ini kualitasnya. Di sini saya gunakan, oke, tentunya baterai analizer untuk lebih akurat melihat nilai CCA-nya. Oke. Oke teman, ini saya tes pakai nilai CCA dari baterai analizer 12 volt. Oke, untuk baterai analizer ini sama untuk baik bentuk modelnya itu mungkin berbeda-beda, tapi cara kerjanya sama seperti ini. Oke, jika teman-teman ingin mempunyai baterai analizer seperti ini, memudahkan dalam melihat kondisi di dalam akinya, berapa kapasitasnya, berapa kuat arus yang digunakan untuk motor, terutama untuk starter, dan untuk motor yang lama, katakanlah Beat yang starter kasar maupun Vario lama. Ini untuk nilai CCA-nya, ini nilai minimumnya dari nilai CCA saat dilakukan tes, supaya nanti starternya itu tentunya cekreng, tidak cetek-cetek. Ini biasanya di atas 75 CCA. Oke, di sini saya akan coba tes.
Saya tes pakai nilai 100. Oke teman, di sini untuk voltasenya 12,52. Oke, 12,52. Kemudian resistansinya 29,87 mili ohm. Sangat kecil sekali resistansinya. Dan pengetesan 100. Oke, pengetesan 100 cca dan nilainya oke, ini sudah mendekati 88 cca, 88,2 cca. Oke, jadi di sini juga sudah sangat bagus, kembali seperti semula. Oke, tadinya gini ngedrop, tidak kuat starter. Oke, tidak bisa dilakukan starter. Ini awalnya untuk motor Vario 150 ini. Oke, jika digunakan dalam mungkin sekitar 2-5 km ini normal. Kemudian setelah dibiarkan atau motornya parkir sekitar mungkin setengah hari, ini tidak bisa dilakukan starter. Teman-teman bisa mencoba cara ini. Oke, ditambahkan air aki, terutama untuk motor yang sudah 5 tahun lebih. Oke, ditambahkan air aki ke dalamnya sini. Oke, dalamnya sini, atau yang GS yang tadi yang ada di atas ini penutupnya dibuka, ditambahkan air aki yang biasa. Oke, kemudian tambahkan di atas selnya sedikit. Oke, kemudian dilakukan pengecasan. Oke, saya menggunakan kiprok motor seperti ini. Oke, untuk alat yang saya gunakan, dimana saya ambil input dari kiprok ini yang jalur ke 10 warna putih. Ini saya hubungkan langsung ke trafo CT. Oke, 3-5 ampere. Kemudian yang merah ini ke aki, yang hitam ke negatif. Oke, dan di sini ada contoh dari trafonya. Oke, ini trafo yang 5 ampere, CT 5 ampere. Ini bisa menggunakan yang 3 ampere. Oke, untuk output CT-nya 0, ini ke negatif. Dan yang CT 18 ini ditambahkan diode 2 buah menghadap ke luar putihnya. Ini jalur ke input yang warna putih dari spoolnya. Oke teman, dan di sini sudah ada alat cas yang saya gunakan. Oke, kebetulan di sini saya pakai yang 5 watt 5 ampere trafo yang seperti tadi, dan untuk hasilnya seperti ini. Oke, saya pasang dulu volt digitalnya untuk lebih memudahkan melihat kondisi aki. Untuk kiproknya wajib mengorisinil. Oke. Oke, untuk portnya. Oke, sudah menyala 12, oke, 12 volt 12,4. Saya on kan. Oke, 13 volt. Oke, dan arusnya sudah mulai masuk mengalir karena tadi sudah dilakukan pengetesan beban beberapa kali teman. Oke, jadi di sini arusnya berkurang, dan saat dilakukan pengecasan arusnya masuk lebih besar, sekitaran mungkin 3 ampere lebih. Di sini mulai menurun, jadi arusnya ini semakin besar penyimpanannya. Arus di akinya semakin besar penyimpanannya, indikator ampere di sini mulai menurun. Jadi saat arusnya ini mendekati 0, kapasitas akinya sudah mulai full atau maksimal, berbalik arah dengan voltase. Jadi saat pengisian penuh, ini arusnya yang turun.
tetapi voltasenya naik. Oke. Dan di sini untuk voltasenya dibatasi 14,5 volt untuk aki 12 volt ini supaya lebih aman dan tentunya maksimal. Dan untuk aki yang menggunakan kiprok motor ini karena otomatis, di sini untuk pengecasan walaupun dibiarkan seperti ini 24 jam non-stop, ini tidak bermasalah, malah semakin bagus atau besar dari nilai kapasitasnya, karena di sini terdapat kedipan elektronik pada sebuah LED. Oke. Yang bisa membantu pengecasan dengan arus yang sangat kecil sekali, memutus dan menghubungkan secara cepat dengan arus yang kecil dan dibatasi oleh 14,5 volt. Ini tentunya hasilnya akan maksimal. Dan untuk alat pengecasan ini bisa simak di video yang lama saya untuk judulnya yang ditunggu rangkaian cas aki kering. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon ditulis di kolom komentar. Dan untuk alat cas yang teman-teman bisa pakai, ini juga bisa yang memakai cas aki motor, cas aki kiprok motor, maupun menggunakan cas aki seperti ini yang sudah jadi. Ini juga biasa saya pakai. Yang pulse repair charging ini sama fungsi dan cara kerjanya. Dan untuk cas ini bisa untuk aki motor maupun aki mobil dengan kapasitas untuk aki 12 volt. Untuk outputnya ini standar pengisiannya 13,8 volt, dan untuk sistem repair atau perbaikan ini 15,5 volt, dan output yang dihasilkan 6 ampere. Ini ada juga yang 2 ampere. Yang 2 ampere juga ada, dan bisa digunakan untuk aki motor 4Ah sampai 100 Ah untuk aki kendaraan besar. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi. Salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.